Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Patrick Kluivert setidaknya masih mempunyai waktu kurang dari 1 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk memanggil pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Nama-nama di skuad Garuda sudah bisa dipastikan akan ada sejumlah wajah baru yang dipanggil, entah dari liga lokal maupun abroad. Uniknya, manajer badan tim nasional Pak Soemarji sudah membocorkan duluan akan ada 2 pemain baru yang sudah lama tak dipanggil, yang ternyata sudah sejak sekarang dipantau oleh tim kepelatihan. Selain itu, Jairo Redwold yang akan menjadi tulang punggung baru lini tengah timnas juga belakangan ini banyak dibongkar kualitasnya. Dan siapa sangka, ternyata diakui oleh leluhurnya, Frank de Boer, yang merupakan pelatih yang memberikan Jairo debut profesional pertama. Dari omongan pelatih asal Belanda ini, tentu saja kita bisa melihat bagaimana bakat yang dimiliki Jairo sampai begitu diberikan kepercayaan penuh. Lantas apa yang dikatakan oleh Frank de Boer, serta siapa saja 2 pemain yang sudah dipantau? Berikut adalah jawabannya. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 27 pemain, mulai dari yang biasa dipanggil, yang baru, dan masih fresh seperti diaspora baru, maupun yang sudah lama gak dipanggil bisa comeback. Semua yang punya darah Indonesia serta mau bersaing punya kesempatan yang sama untuk membuktikan kualitas. Patrick Kluivert sangat terbuka untuk memantau siapapun jika dilaporkan punya potensi untuk dicoba. Bersama para asistennya, pelatih kepala ini setidaknya sudah menunjukkan pemantauan kepada pemain abroad dan pemain liga lokal secara langsung. Namun bukan tak mungkin, pemain-pemain lain yang sulit dijangkau juga dipantau di belakang layar, alias dipantau secara diam-diam. Karena pemain-pemain yang berada di Liga Thailand, Malaysia, Inggris, Denmark, dan lain sebagainya, tentu tak memungkinkan buat dihampiri secara langsung. Salah duanya pemain yang dipantau secara diam-diam sudah disebut oleh Pak Soemarji. Entah keceplosan atau sengaja dibongkar, Ketua Badan Tim Nasional ini dengan jelas menyebut Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani yang sedang dalam pemantauan Patrick Kluivert. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Semua pemain yang sempat enggak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti, tegas Pak Soemarji kepada awak media sumber liputan6.com. Ya, perlu diketahui, Elkan sudah setahun lebih tak pernah masuk Garuda Calling akibat konflik pribadi dengan pelatih sebelumnya Sintayong. Namun kini semua itu sudah tuntas. Fokus baru bersama Coach Patrick menjadi prioritas yang diutamakan untuk bersama kembali membangun tim yang solid menuju Piala Dunia. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game. Sementara Sadil Ramdhani kini bermain bersama Sabah FC di Liga Malaysia. Juga punya kans lagi untuk bekerja lebih ekstra mengingat dirinya sedang dipantau. Ia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya pantas masuk dalam Garuda Calling yang direncanakan Kluivert ada 27 pemain. Sebagai info, Sadil tampil lumayan berkontribusi terhadap Sabah FC. Sebagai penyerang asing di Liga Malaysia, ia lumayan mencolok dengan mencatatkan 6 gol dari 16 laga di semua kompetisi sejauh musim 2024-2025. Kontraknya yang bertahan sudah 5 tahun juga menjadi bukti akan mental abroad yang kuat bagi Sadil. Sebab jarang-jarang loh ada pemain Indonesia yang dikontrak dalam jangka waktu lama bersama klub asing. Kebanyakan semusim 2 musim cabut, entah karena kualitas yang gak sesuai atau karena sang pemain yang gak punya mental bersaing gitu deh. Jadi Sadil ini salah satu talenta gocekan pecel lele yang layak diberikan kesempatan, ya kan?
Selain itu, Jairo Redwood yang juga punya kemungkinan besar akan dipanggil pada matchday Maret, belakangan ini banyak dibicarakan di media-media Belanda. Ia mendapatkan banyak sorotan karena ternyata bakatnya sudah diakui. Pantas saja pernah dipanggil oleh timnas Belanda senior. Ya, jadi ternyata Frank de Boer pernah mengulik tentang kualitas gelandang 28 tahun ini. Di mana pelatih asal Belgia ini ternyata merupakan salah satu orang yang berpengaruh bagi karir Jairo. Sebab ketika masih muda, mereka pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Saat masih muda, Jairo setidaknya memainkan 67 pertandingan di bawah asuhan Frank de Boer. Nah, melihat kemampuan Jairo selama dilatih di Ajax dulu, Frank de Boer ternyata sangat amat yakin akan kualitas yang dimiliki Jairo. Sehingga, ia pernah merekomendasikan pemain keturunan Indonesia ini untuk bergabung ke timnas Belanda saja. Saya pikir Redwood bisa dengan mudah menjadi pemain Ajax berikutnya di timnas Belanda, ucap de Boer dikutip dari suara.com. Sejatinya, Jairo memang sempat dipanggil skuad utama Belanda, hanya saja tak mendapatkan kesempatan lebih dan lebih sering disingkirkan oleh pemain-pemain lain. Tercatat, Jairo hanya melakukan 3 pertandingan saja bersama The Oranje, sehingga dengan ini, ia memutuskan untuk berbelok langkah menuju timnas Indonesia, dan kini sedang diupayakan untuk debut secepatnya oleh PSSI. Ya, dari sini kita sebenarnya tahu bakat Jairo emang sebagus itu di Belanda. Sampai-sampai direkomendasikan oleh pelatih sekelas Frank de Boer. Namun karena ia kurang bersaing akibat cedera, jadi tersingkirkan. Dan untung saja pas banget keluar dari timnas Belanda saat baru memainkan 3 caps, sehingga masih memenuhi aturan FIFA yang menyebut jika pemain yang masih belum melebihi batas 3 laga bersama timnas masih bisa membela tim nasional lain, asal memenuhi syarat punya darah keturunan. Bukan kayak negara tetangga yang suka klaim-klaim pemain Eropa. Ujung-ujungnya di PHP. Karena nggak punya darah keturunan Melayu sama sekali. Ngomong-ngomong soal naturalisasi dan Malaysia, negeri jiran sekarang ternyata masih punya kisruh yang belum beres dari beberapa bulan lalu. Di mana FAM di bawah kepemimpinan Presiden baru Datuk Johari Moh Ayub masih belum bisa meyakinkan para penggemar mengenai pemain keturunan yang katanya mereka proses diam-diam. Mengutip dari Superball, para supporter masih banyak yang mempertanyakan siapa saja 4 pemain yang diproses, namun FAM hanya bisa menyuruh sabar-sabar saja. Pemimpin eksekutif Harimau Malaya, Rob Friend, hanya bisa menyebut clue-clue yang mana salah satunya merupakan pemain keturunan dari Belanda. Sementara 3 lainnya nggak disebutkan ciri-cirinya karena sedang dalam tahap dokumentasi terkait pemain yang bersangkutan. Dan pengumuman resmi akan dilakukan setelah semuanya rampung. Ya, pada intinya, publik sepak bola Malaysia sejatinya sudah tak sabar ingin menyaingi pemain keturunan Indonesia. Namun lagi dan lagi, meniru PSSI di era Erick Thohir bukanlah sesuatu yang mudah kawan. Jangan gegabah dan pantau terus info dari FAM. Siapa tahu salah klaim lagi cuy. Untuk saat ini kita mungkin bakal lebih fokus kepada timnas Indonesia sendiri daripada ngurusin tetangga. Skuad Garuda akan lebih sibuk berjuang menuju Piala Dunia dan semoga dengan wajah-wajah baru ataupun yang comeback tadi bisa diramu dengan tepat di tangan Patrick Kluivert beserta jajarannya. Semoga aja cuy, semoga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.